A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atuhu la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fil Qur'anil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah pada hari ini, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya khatib sendiri, yang mana jalan kita menuju takwa Allah sangat banyak. Tidak hanya kita berzikir sepanjang malam, tidak hanya berpuasa sepanjang hari. Jalan menuju takwa Allah sangat banyak, tinggal kita memilih mana jalan yang terbaik buat kita. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan khutbah singkat pada Jumat pada hari ini dengan tema adalah ilmu atau menuntut ilmu.
ilmu adalah nur, adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ilmu tersebut kita dapat melakukan hal-hal yang positif dan kita dapat membedakan hal-hal yang negatif. Jika kita melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu amal dengan tanpa dilandasi oleh ilmu, maka sia-sialah amal tersebut. Dan jika kita melakukan suatu amal, melakukan suatu kegiatan yang dilandasi dengan ilmu, maka amal tersebut bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan bagaimana cara kita mendapatkan ilmu yang baik. Oke, yang pertama adalah tempat kita untuk mencari ilmu. Banyak tempat-tempat kita untuk dapat mencari ilmu. Seperti saya adalah khatib sendiri adalah seorang siswa. Jadi khatib bersekolah dan khatib mendapatkan ilmu di sana. Dan yang lain bisa mencari majelis-majelis ilmu. Ibaratnya kita adalah cangkir yang kosong. Di saat kita mendatangi majelis ilmu, kita adalah cangkir yang kosong, yang mana cangkir atau kepala kita sama sekali belum diisi, dan ketika kita datang ke dalam majelis ilmu tersebut, maka kepala kita akan terisi oleh ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh para pewaris ilmu, atau yang biasa kita sebut ustadz atau guru-guru kita. Dan tahukah kita bahwa jika kita menuntut ilmu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa bagaimana adab kita terhadap pemberi ilmu atau guru atau ustadz, bagaimana akhlak kita, bagaimana cara kita menyikapi ilmu, bagaimana cara kita agar kita dapat mendapatkan ilmu dengan mudah. Banyak dikatakan bahwa kalau kita memiliki ilmu tapi kita tidak memiliki adab, itu sama saja tidak baik. Karena sesungguhnya adab dulu baru ilmu. Tidak ada ilmu dulu baru adab. Kalau kita memiliki adab yang bagus, ilmu itu akan datang kepada kita. Dan jika kita berilmu tapi kita tidak memiliki adab, itu sama saja seperti pohon yang tidak ada buahnya gitu. Tidak bermanfaat. Nah, dan seperti apa sih ilmu yang bermanfaat bagi orang lain gitu? Yang pertama adalah kita harus melihat siapa guru kita. Siapa guru kita gitu. Dengan siapa kita menuntut ilmu, dengan siapa pedoman kita gitu. Jadi tidak sembarang orang kita dapat jadikan guru, karena guru itu adalah spesial cita-cita yang sangat spesial, yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita membagikan ilmu kepada orang lain dan orang lain itu mempraktekkan apa yang telah kita berikan kepada mereka, maka itu adalah investasi pahala buat kita gitu. Itu sangat spesial, itu sangat mulianya guru di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita mendapatkan ilmu yang tidak berkah. Apa itu ilmu yang tidak berkah? Nah, yang sudah pasti contohnya adalah contoh kecilnya di sekolah. Jangan sampai kita membuat guru kita menunggu kita untuk datang. Itu jangan sampai, karena bisa jadi keberkahan ilmu kita akan berkurang gitu. Jadi kita harus menunggu guru, bukan guru yang menunggu gitu. Kita harus datang 15 menit atau 5 menit sebelum pelajaran dimulai, agar guru itu tidak sampai duluan dan mencari murid. Tidak, harusnya murid yang mencari guru, bukan guru yang mencari murid. Ya, pada zaman sekarang dunia telah terbalik, yang dimana dulu adalah murid yang mencari guru hingga berjalan beratus-ratus kilometer, tetapi sekarang para guru yang mencari murid. Itu salah satu akhir zaman ya, terbaliknya keadaan sekarang gitu. Bagaimana cara kita menyikapi ilmu tersebut? Kita sebagai thalabul ilmu, saya beritahu bahwa nur atau ilmu adalah cahaya Allah, yang mana ilmu itu tidak akan datang kepada hati yang kotor. Ilmu itu tidak akan datang kepada hati yang mana hati tersebut hitam, memiliki bintik hitam di dalamnya, atau memiliki sifat-sifat iri dengki di dalamnya.
So kita sebagai para penuntut ilmu harus meyakinkan bahwa hati kita bersih dari berbagai macam perbuatan maksiat. Hati kita telah terbuka untuk siap menerima ilmu, maka ilmu itu akan gampang kita serap, ilmu itu akan sangat-sangat gampang kita ambil. Jadi jikalau kita masih memiliki kemaksiatan, masih memiliki berbagai macam sifat yang sangat buruk, iri, dengki, bersegeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam menerima ilmu, agar kita dimudahkan dalam memahami ilmu dan lain sebagainya. Jemaah rahimakumullah, sebelum saya menutup khutbah singkat pada hari ini, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah berkata, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Rasulullah menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim. Maka dari kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita mengikuti apa yang dikatakan oleh beliau, yaitu menuntut ilmu. Karena sejatinya hidup kita ini menuntut ilmu. Walaupun kita sudah tua, kita harus tetap menuntut ilmu. Bahkan saking mulianya guru di dalam Islam adalah salah satu imam besar mengatakan bahwa jika ada seseorang mengatakan aku mengajariku satu huruf, maka aku siap menjadi budaknya. Itu saking mulianya ilmu di Islam, saking mulianya guru, saking mulianya ustadz di Islam. Jadi kita sebagai seorang umat muslim harus sangat memerhatikan bab ilmu tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim wa aqulu qawlakum hadha fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi washkuru lahu ala tawfiqihi wa imtanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la syarika lahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kabira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrihi bada fihi wa bi nafsihi وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد وعلى أنبيك ورسولك وملائكة المقربين وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين يا حق يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم لذكر الله أكبر. Kimassalam. Lalu komat itu. Syukron, ini adalah salah satu tugas saya mengambil nilai khutbah Jumat, ujian praktek sekolah Zamzam Shifa Boarding School. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena ya saya masih menuntut ilmu juga gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.